Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai dosa kata. Kita langsung mulai saja. Besem Haaf, Vehaben, Firwah HaKodes, Adonai Echad. Saudara-saudariku yang terkasih, kemarin kita sudah mengetahui bahwa bahasa Ibrani ini tidak mengenal kata dosa. Kosakata dosa yang kita kenal hari ini adalah sebuah kata yang diserap dalam bahasa Sanskerta. Mari kita rilis kembali sejenak. Nah, itu dia. Meskipun dalam bahasa Indonesia, kata dosa seringkali menempel pada perbuatan, sehingga terasa dekat dengan kata kerja atau kata sifat. Namun dalam bahasa Sanskerta, kata ini murni merupakan kata benda. Next slide please. Menariknya saudara, arti dosa dalam bahasa Sanskerta tidak selalu bermakna religius atau teologis seperti yang kita pahami saat ini, yaitu perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Berikut arti kata dosa dalam bahasa Sanskerta. 1. Cacat atau kekurangan. Digunakan untuk menggambarkan kerusakan fisik atau celah pada suatu objek. 2. Kesalahan atau kekeliruan, yaitu kesalahan dalam penilaian, aturan, atau tindakan. 3. Ketidakseimbangan. Dalam pengobatan Ayurveda, terdapat istilah tridosa, Vata, Pitta, dan Kapha. Saya mau membenturkan hal ini nanti dengan dosa asal dalam kekristenan. Tapi sekarang yang mau saya garis bawahi itu adalah grammar, tata bahasa. Karena begini, saudaraku, dalam tata bahasa, beda koma saja bisa runyam ceritanya. Apalagi kalau beda kelas kata. Supaya saudara paham apa maksud saya, mari kita buka slide selanjutnya. Mari kita makan, kakek. Bandingkan dengan kalimat di bawahnya yang tanpa koma. Ngeri, my friend. Nah, kosakata dosa dalam bahasa Indonesia sering terjadi kerancuan bahasa. Orang jarang bisa membedakan mana dosa sebagai kata benda, mana dosa sebagai kata sifat, dan mana dosa sebagai kata kerja. Jujur saja, saudaraku, kalau saya beri 2 Korintus 5 ayat 21, apa yang ada di benak saudara? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Sebagian besar dari kita akan membaca dosa sebagai kata sifat. Saya yakin banyak di antara kita yang akan membaca atau memaknai kalimat tersebut seperti ini. Oh, itu artinya Yesus yang tidak berdosa dibuat berdosa. Atau justru menjadi kata kerja. Oh, Yesus
yang tidak pernah berbuat dosa dijadikan sebagai pendosa. Jujur saja, saudaraku. Iya apa iya? Padahal terjemahan tersebut sudah benar dan sudah jelas kata benda bukan kata sifat. Dan teks aslinya pun adalah kata benda, hamartia, bukan hamartolos. Terjemahan yang sudah betul saja masih bisa disalahpahami. Bagaimana jika teksnya terpaksa diubah demi menyesuaikan dengan keterbatasan tata bahasa Indonesia? Paham maksud saya? Saudara-saudariku yang terkasih, kita harus super hati-hati dengan bahasa kita sendiri. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia, khususnya yang sedang kita bahas saat ini adalah kosakata dosa. Batas antara kata benda, kata kerja, dan kata sifat itu sangat tipis dan seringkali rancu jika tidak dibedah dengan teliti. Mari kita lihat slide selanjutnya. Perhatikan kalimat dalam 2 Korintus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Banyak orang yang membaca dosa di sana sebagai kata sifat. Padahal secara teks, terjemahan ini sudah sangat tepat menggunakan kata benda. Dan teks aslinya pun memakai kata benda, hamartia. Dalam konteks ini, letak masalahnya bukan pada LAI, tetapi pada cara otak pembaca Indonesia dalam memproses kalimat tersebut. Pembaca Indonesia seringkali mengalami bias bahasa karena tidak terbiasa dengan struktur manusia dijadikan kata benda abstrak. Akibatnya, tanpa sadar, otak kita melakukan koreksi otomatis yang justru tambah keliru. Ada yang mengubahnya sebagai kata sifat, ada juga yang mengubahnya sebagai kata kerja. Banyak di antara kita yang tanpa sadar mengubah kelas kata tersebut dalam pikiran kita sendiri. Padahal salah memaknai kelas kata artinya ya kata yang akan kita bahas ini. Sekarang coba saudara lihat bagaimana kosakata dosa ketika diotak-atik dalam tata bahasa kita. Ada kata dosa itu sendiri sebagai kata benda asal. Lalu ketika diberi imbuhan, menjadi berdosa. Dan ini bisa menjadi kata sifat atau juga bisa menjadi kata kerja, tergantung kalimatnya. Belum lagi kalau dosa itu sendiri ditempel dengan sesuatu yang memang kata sifat. Misalnya dalam contoh kita adalah penuh dosa. Secara leksikal, dosa tetap kata benda, sedangkan penuh adalah kata sifat. Tetapi kalau kita baca secara sintaksis, penuh dosa itu sudah menjadi satu kesatuan sebagai kata sifat. Kesusastraan kita itu memang indah, saudara. Tetapi dalam urusan tata bahasa, kita cukup berkembang grammar
Maksud saya cukup miskin grammar jika dibanding dengan bahasa-bahasa kuno. Alien mau datang, saudaraku, katanya. Jadi kita pakai bahasa alien saja. Alien gak punya sopan santun. Melarat, yo melarat wae. Ra usah diperhalus. Alien tenan bocah situ iki ancene kok. Kita tidak punya infleksi. Infleksi iki apa yo? Bahasa sederhananya. Kadang-kadang kalau ada bidang yang saya kurang paham, saya pengen memakai istilah-istilah yang wow gitu ya, biar ketok intelektual sedikit. Tapi ketika ada bidang yang sedikitnya memang saya kuasai, saya justru ingin memakai bahasa yang sederhana. Tujuannya supaya bagaimana nenek-nenek yang ada di gunung sekalipun, seandainya mereka melihat video ini, mereka juga bisa mengerti, gitu loh. Manusia memang aneh ya, saudara. Whatever lah, ngerti gak ngerti, golek pangan dewe-dewe. Jarene Kus Plus. Saya lanjutkan. Kita tidak punya infleksi yang secara otomatis mengunci fungsi kata. Dalam konteks 2 Korintus tadi, terjemahannya memang sudah pas dengan teks aslinya, memakai kata benda. Tetapi bagaimana kalau di ayat-ayat yang lain ada kosakata asing yang bahasa Indonesia tidak punya kata padanannya? Maka penerjemah Alkitab seringkali memutar otak untuk mencari padanan kata yang paling enak dibaca untuk telinga kita. Bagaimana kalau penerjemah terpaksa mengubah kelas kata demi menyelamatkan kelogisan bahasa Indonesia, maka makna terdalamnya ketika dibaca bisa modiar semua. Paham ya maksud saya? Disinilah poin kritisnya, saudaraku. Kita tidak boleh malas untuk membaca Alkitab dari bahasa aslinya. Kita tidak bisa hanya menjadi pembaca Alkitab yang manja. Kita harus mau melihat bagaimana bahasa-bahasa aslinya bekerja. Dan supaya saudara mengenal bagaimana sebuah bahasa yang kaya itu bisa mengunci setiap arti kata dengan presisi tanpa ada ruang untuk tafsir, mari kita tinggalkan sejenak bahasa Indonesia yang tercinta. Kita akan lompat ke bahasa kuno, yaitu bahasa Sanskerta. Akar mula dari kosakata dosa. Next slide, please. Nah, itu dia. Kosakata dosa diambil dari kata kerja dus. Bahasa Sanskerta itu memiliki kemiripan struktur dengan bahasa Ibrani, saudara. Mereka tergolong dalam inflected language.
Sedang bahasa Indonesia itu masuk dalam analytic language. Artinya begini, saudaraku. Inti dari bahasa Sanskerta itu ada dalam kata kerja. Sores dalam bahasa Sanskerta disebut dhatu. Sores dalam tanda petik ya, saudara. Soresnya disebut dhatu, yang artinya adalah elemen dasar. Dari kata dus inilah muncul berbagai macam kata yang lain. Salah satunya adalah dosa. Saudara pastinya juga sudah pernah mendengar kata dusta. Dusta itu juga diambil dari dhatu yang sama, yaitu dus. Paham ya, saudara? Karena bahasa ini termasuk dalam inflected tadi, maka kata benda dan kata sifat sudah pasti bisa dibedakan dengan jelas. Dosa itu kata bendanya, dosala itu kata sifatnya. Tidak mungkin bisa tukaran. Aku kata benda. Bukan, kamu kata sifat. Aku yang kata benda. Gak mungkin tukaran. Kelasnya sudah dipisah. Punya kandang dewe-dewe. Sampai sini paham ya, saudara? Saudara tahu tidak, tetragramaton dalam bahasa Ibrani itu kan kata benda yang berasal dari kata kerja haya. Artinya menjadi atau ada. Menjadi dan ada di sini seolah dipisah dan berbeda. Tetapi haya itu sendiri sebenarnya mempunyai makna menjadi ada. Sudah satu kesatuan, tidak dipisah. Menjadi apa? Ya menjadi ada. Paham maksud saya? Dan ini menarik. Dalam bahasa Sanskerta ada kosakata bu, yang mana kosakata tersebut adalah kata kerja yang merupakan dhatu. Arti dari bu itu sendiri adalah to become, to exist, to arise. Begitu, saudara. To spring into being. Dari akar kata bu ini bisa menjadi berbagai macam kata. Bisa menjadi bumi, bisa menjadi bupati, bisa menjadi buta. Buta di sini bukan dalam pengertian tidak bisa melihat, tetapi sesuatu yang sudah diciptakan. Di Indonesia kelak diserap menjadi buto. Maknanya bergeser menjadi makhluk raksasa. Paham ya, saudara? Dari bu bisa menjadi berbagai macam kata. Bahkan ketika kita berkata bahwa, kosakata bahwa itu sendiri berasal dari kata bu ini, saudara. Menarik, bukan? Dari tetragramaton hingga kosakata bu. Tuhan dalam tetragramaton memang bisa digambarkan sebagai suatu makhluk fisik seperti yang memang sudah dibayangkan oleh agama-agama Abrahamik. Tetapi tetragramaton itu sendiri sebenarnya adalah sebuah eksistensi itu sendiri. Artinya bukan suatu makhluk apapun.
Saudara nanti bisa pelajari sendiri bahasa Sanskerta. Ada akar kata bu yang bicara tentang eksistensi fisik, ada akar kata but yang bicara tentang eksistensi mental atau spiritual, budaya, budi pekerti, dan lain sebagainya. Yang satu tentang keberadaan, yang satu lagi tentang kesadaran. Baik, jadi sekali lagi, akar kata dosa dalam bahasa aslinya adalah dus. Dan secara grammar, bahasa Sanskerta mempunyai infleksi. Artinya, kata benda, kata sifat, dan kata kerja bisa dibedakan dengan jelas. Tidak mungkin tertukar. Sekarang, mari kita lihat slide selanjutnya. Oke, kita beranjak ke Yunani. Jadi mirip lagunya God Bless. Mulai dari kisah Mahabharata sampai pada tragedi Yunani. Sama seperti bahasa Sanskerta, bahasa Yunani juga termasuk inflected language. Jadi inti dari bahasa ini juga terletak pada kata kerja. Dan kelas kata dalam bahasa Yunani sudah barang tentu juga bisa dibedakan dengan jelas. Mana kata benda, mana kata sifat, mana kata kerja. Hamartia adalah kata bendanya, hamartolos adalah kata sifatnya, dan hamartanein adalah kata kerjanya. Arti dasar dari kata kerja ini sama seperti bahasa Ibrani, yaitu meleset dari olahraga panahan kuno. Sudah setengah jam. Kita langsung saja masuk ke bahasa Ibrani dan kita mulai bedah kembali kosakata kata. Next slide please. Oke, jadi kata yang sudah kita bahas kemarin-kemarin, kosakata tersebut bukan kata benda, melainkan kata kerja yang artinya meleset. Kata bendanya adalah head untuk gender maskulin dan hatta'ah untuk gender feminin. Sedang hate adalah kata sifat. Next slide please. Dan kita sudah sampai slide terakhir dari PowerPoint yang kemarin. Jadi sekali lagi, kata adalah kata kerja yang berasal dari dunia panahan. Arti harafiahnya adalah meleset. Hakim-Hakim 20 ayat 16 adalah contoh penggunaan kosakata kata tersebut. Mikol, Ha'am, Haseh, Sefameot, Is, Bahur, Iter, Yat, Yemino, Kal, Seh, Kolea, Baeven, El, Hasaarah, Velo, Yahati. Nah, Yahati di sana diambil dari kata kerja hata. Jadi tidak mungkin tertukar dengan hatta'ah.
Artinya, kita tidak mungkin mengatakan tidak pernah dosa sampai sehelai rambut pun, atau demikian, tidak pernah berdosa sampai sehelai rambut pun. Demikian halnya dengan apa yang ada dalam kitab Kejadian, di mana kosakata dosa pertama kali muncul. Sebentar, saya tampilkan PowerPoint-nya. Nah, di sana ada kosakata khatat, diambil dari kata benda feminin, hatta'ah. Jadi tidak mungkin diganti dengan hatta. Meleset sudah mengintip di depan pintu. Gak bakal. Hatta yang saya tunjukkan di sana hanya sebagai inti dari mana kosakata dosa itu berasal. Sampai sini masih bisa diikuti, saudara? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi, kata secara harafiah adalah kata kerja yang artinya meleset. Tetapi secara religius, seolah-olah menjadi kata benda abstrak yang artinya dosa. Dan dosanya itu adalah dosa yang bersifat tidak sengaja. Atau biasa kita dengar orang bilang khilaf. Tidak ada niat jahat di dalamnya. Seperti kemarin ada pelawak yang viral gara-gara apa itu? Saya kurang mengikuti hal-hal begituan. Hanya sekedar tahu saja. Numpang lewat. Mensrea kalau gak salah. Diambil dari bahasa Latin kalau yang itu. Tidak ada niat jahat. Oke, kita balik ke Hatta. Nah, ada satu hal yang menarik di sini, saudara. Hatta itu sendiri merupakan kosakata antagonim. Kata apa meneh iki? Kelas kata saja masih pusing, ini ditambah kata antagonim segala. Congratulations. Pusing tanda saudara masih punya kepala. Jadi begini, saudara. Piye iki aku jelasno e? Jadi saya yang pusing sekarang kan? Kata antagonim itu diambil dari dewa Janus. Salah satu dewanya orang Romawi zaman dulu. Dewa Janus itu digambarkan sebagai sosok yang punya dua wajah yang saling bertolak belakang. Esau dan Yakub ini. Jadi, jadi misalnya wajah Dewa Janus ini menghadap ke utara, maka wajah yang lainnya akan menghadap ke selatan. Dua wajah yang saling bertolak belakang. Nah, kata antagonim ini seperti itu. Bisa yang satu punya arti racun ular, yang satu punya arti sanggup, mampu. Apakah bisa adalah kata antagonim? Jawabannya bukan. Bisa tidak mempunyai makna yang bertolak belakang. Hanya sekedar punya dua makna. Itu saja.
Sedangkan antagonim itu maknanya dua dan bertolak belakang. Contoh konkret dalam bahasa Indonesia adalah tawar. Yang satu bermakna menawarkan barang, yang satu bermakna menawar barang. Barangnya kemahalan, ditawar. Paham maksud saya? Itulah kata antagonim. Nah, kata ini termasuk kosakata antagonim. Yang satu bermakna dosa, yang satu bermakna penghapus dosa. Atau gini aja supaya gampang. Kalau hata itu adalah penyakitnya, maka hata itu juga bisa berarti obatnya. Gitu aja dah, lebih enak. Paham ya, saudara? Mari kita coba lihat Imamat 3, Imamat 4 ayat 3. Kita baca dulu ayatnya, lalu kita coba masukkan grammar tadi. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Adonai karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Sekarang mari kita coba masukkan grammar tadi. Kata dosa dalam kalimat yang pertama itu adalah yeheta. Diambil dari hata. Dan itu kata kerja. Artinya bisa kita ganti dengan meleset. Jika yang meleset itu imam yang diurapi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Paham ya, saudara? Kata selanjutnya adalah bersalah. Kata yang dipakai adalah le asmat. Jadi tidak ada hubungannya dengan hata. Akar dari le asmat adalah asma. Kata benda feminin yang artinya yaitu tadi, bersalah. Kata dosa yang kedua adalah hatato. Ini kata benda feminin. Diambil dari hatta'ah. Jadi di sana tetap tertulis dosa. Tidak bisa diganti meleset. Nah, frasa selanjutnya adalah yang telah diperbuatnya. Teks aslinya itu hata. Aser hata. Hata kelas katanya apa, saudara? Kata kerja, pinter. Jadi bisa diganti dengan meleset. Yang telah dimelesetkannya. Hattato aser hata. Dosa yang telah dimelesetkannya itu. Sampai sini bisa diikuti ya. Nah, yang terakhir inilah yang kita sebut dengan kata antagonim. Teks aslinya adalah lehatat. Tadi ada le asmat yang artinya bersalah. Sekarang lehatat, korban penghapus dosa. Lehatat itu diambil dari hatta'ah.
Hata'ah itu tadi kata benda feminin yang artinya apa, saudara? Dosa. Pinter. Sekarang kok jadi penghapus dosa? Itulah yang membuat bumi bergoyang. Kapal oleng, Kapten. Saya ambil nafas dulu. Kalau sampai lupa cara bernafas, bisa repot saya. Izin minum, saudara. Baik, jadi begini, saudara. Dalam kasus Imamat 4 ayat 3 ini, antagonim yang berlaku itu murni metonimi. Bahasane rek gak ono sing luwih empuk apa ya? Metonimi itu apa? Nanti saudara searching sendiri di Mbak Google. Saya lanjutkan. Artinya begini, saudara. Coba kita baca ulang semua ayat tersebut dan kita tetap memasukkan hata'ah sebagai dosa. Nanti saudara rasakan sendiri. Pakai perasaan, saudara. Jangan sades-sades amat. Kita baca ulang ya. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Adonai karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai dosa. Rasakan, saudara. Artinya apa? Artinya lembu jantan itulah sekarang yang berdosa. Tadinya yang berdosa siapa? Imam. Yang meleset siapa? Imam. Sekarang yang meleset adalah lembu jantan tersebut. Sampai sini apa bisa diikuti? Ada tukar guling. Tadinya yang berdosa itu manusia. Sekarang yang berdosa hewan. Ini nanti kita detailkan lagi ketika bicara Yesus sebagai dosa. 2 Korintus di awal tadi. Dan hal ini menjadi apa namanya? Hal ini menjadi terkoneksi dengan pola pikir Ibrani yang konkret. Apa itu dosa? Kalian lihat saja lembu yang disembelih. Itulah dosa. Kalian lihat saja Yesus yang disalib. Itulah dosa. Paham ya, saudara? Nanti kita detailkan lagi. Jadi tukar guling dalam imamat ini murni metonimi. Tetapi memang ada juga hata yang berfungsi sebagai antagonim, namun secara grammar memang demikian adanya. Kita bicara Benyamin. Siapkan saja parasetamol. Saya sendiri pusing
kalau sudah masuk binyan. Biasanya dosa dalam bentuk kal berubah menjadi dosa dalam bentuk PL. Kita beri contohnya sekarang saja terlebih dahulu. Slide selanjutnya, please. Imamat 8 ayat 15. Disucikannya. Di sana memakai kata YHT. Ini bentuk PL dari hata. Dimelesetkannya mesbah itu dari dosa. Huruf het memakai vokal patah. Huruf tet memakai vokal sere ditambah dages. Prefik yod dengan vokal seva. Pola vokal ini merupakan ciri bentuk PL imperfect. Dia laki-laki sedang menyucikan. Kenapa tidak memakai kata kadas saja atau kodes? Di sana kan juga ada kata kadas. Faikat desehu. Kenapa tidak pakai kodes saja? Karena kodes atau kadas itu lebih condong artinya pada dipisahkan. Kita lihat contoh selanjutnya. Next slide, please. Mazmur 51 ayat 7. Bersihkanlah. Di sana memakai kata tehateni. Ini juga bentuk PL. Kalau tadi prefiknya adalah yod, sekarang prefiknya adalah taf. Prefik taf biasanya untuk feminin, tetapi dalam konteks ini dipakai untuk Adonai. Maka prefik ini bergender maskulin. Sedang sufik ni adalah kata ganti milik atau kata ganti objek. Gendernya umum. Dosa itu milikku. Maka terjemahannya adalah kiranya engkau, Adonai, membersihkan aku dari dosa milikku ini. Kira-kira seperti itu, saudara. Kalau saya boleh membedah sedikitnya secara grammar dengan binyanim untuk kosakata dosa sebagai kata antagonim. Kalau ada salah-salah, mohon dimaklumi dan juga mohon dikoreksi. Saya bukan ahli bahasa Ibrani. Saya juga sedang belajar. Mari kita sama-sama belajar. Contoh-contoh dari bentuk lain seperti hifil misalnya, saudara bisa pelajari sendiri di Kamus Strong. Mari ngajak sinau bareng, sekarang disuruh sinau dewe. Alien tenan bocah situk iki ancene. Dosa hanyalah salah satu contoh dalam bahasa Ibrani yang mempunyai makna antagonim. Dan sebenarnya bahasa Ibrani ini mempunyai banyak kosakata antagonim, saudara. Saras misalnya. Itu kata kerja yang artinya menancapkan akar atau berakar.
tetapi juga bisa menjadi kebalikannya, mencabut akar. Kodes yang tadi ada juga dalam imamat. Kalau dipisahkan untuk Adonai, maka maknanya menjadi kudus. Tetapi jika dipisahkan untuk berhala, maka maknanya menjadi najis. Materi kita tentang dosa hata masih panjang, saudara. Tetapi saya rasa sampai di sini dulu. Karena PowerPoint saya masih berantakan. Bisa saja sih saya bicara dengan PowerPoint yang awut-awutan. Saudara ngerti gak ngerti, bodo amat. Yang penting sayanya ngerti. Jahat banget Todi Suntono. Bukan begitu, saudara. Tapi ini hukum MDDM. Hukum menerangkan diterangkan. Kalau PowerPoint-nya belum tersusun rapi, saya pribadi sebagai pembicara juga ikut pusing. Kalau yang menerangkan saja pusing, bagaimana yang diterangkan? Lagi pula, saya pribadi sebagai pembicara lebih senang dengan sesuatu yang sudah terstruktur. Kalau acak-acakan, rasanya pengen nangis saya. Dan materi Hatta ini sangat kompleks. Bisa melebar kemana-mana, saudara. Jadi saya harus berpusing-pusing ria untuk membuat rute. Dari mana, lari kemana. Oke, saya rasa sekian dulu dari saya. Beshem Ha'af, Vehaben, Firwa Hakodes, Adonai Echad. Shalom.